Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Fatimah, NIM 19212121073. Kali ini saya akan membahas tentang fikih mawaris, yaitu bab aul. Apa sih aul itu? Aul secara etimologi mempunyai beberapa arti, banyak ya artinya, yaitu meninggikan atau menaikkan. Selain itu, aul juga diartikan kecenderungan untuk berbuat lalim atau kejam dan menyimpang. Aul ini dimasukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berarti yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian ada beberapa pendapat ulama, salah satunya adalah menurut Muhammad Ali Al-Sabuni yang dibahasakan lagi oleh Zaini Dahlan, yaitu aul adalah lebih besarnya jumlah bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris dan lebih kecilnya harta waris yang akan dibagikan dalam perhitungan. Ada banyak ya secara definisi pendapat ulama, ada Ahmad Abdul Jawab, ada Fathur Rahman, dan ahli-ahli hukum yang lainnya. Kemudian kita langsung bahas ke sejarah singkat bagaimana terjadinya aul. Jadi dulu para ahli hukum ini banyak berselisih tentang definisi atau bagaimana aul itu bisa terbentuk gitu. Dan menurut riwayat, yang pertama kali menghadapi kasus kewarisan ini penyelesaiannya itu menggunakan cara aul pada masa Umar bin Khattab. Dan ketika diajukan permohonan susunan ahli warisnya, itu terdiri dari suami dan 2 orang saudara perempuan. Nah, hal itu mengandung makna bahwa andai kata sahabat Umar ini tahu persis bahwa suami itu lebih utama kedudukannya, maka hak faradnya itu dipertahankan sehingga suami itu memperoleh setengah daripada 2 saudara perempuan yang dikurangkan haknya. Jadi nggak lagi 2/3, tapi apa yang ada yaitu setengah. Lah, sebaliknya, jika diketahui Umar itu misalnya bahwa yang bisa diutamakan itu adalah 2 orang saudara perempuan itu, maka hak faradnya itu menjadi tetap 2/3 dan suaminya dikurangkan dari haknya setengah menjadi memperoleh apa yang ada saja yakni sepertiga harta tinggalan. Namun pendapat dari sahabat Abbas bin Abdul dan Al-Muttalib dan Said bin Thabit itu berkomentar bahwa jika kita memulai dan memberikan dulu kepada suami ataupun memberikan dulu kepada 2 orang saudara perempuan, maka akan menepati hak yang satunya lagi selain dia. Jadi penyelesaian kewarisan ini memberikan statement bahwa bagian suami itu 3 saham, perempuan 4 saham, yang berarti harta tinggalan yang tadi itu dibagi menjadi 7 saham, di mana suami mendapat 3/7 dan saudara perempuan mendapat 4/7 harta tinggalan. Dan itu disetujui oleh para sahabat. Kemudian pendapat ulama dan dasar hukum. Ada 2 ya. Yang pertama dari jumhur ulama. Dan jumhur ulama ini sepakat dengan perhitungan aul karena dianggap dapat merealisasikan asas keadilan di antara ahli waris yang lainnya. Dan pendapat ini didasarkan pada perkataan Abbas bin Abdul Muthalib yang berkata bahwa aulkanlah farad-farad mereka gitu. Dan yang sependapat pada pernyataan ini ya tentunya ada Umar bin Khattab, Abbas bin Abdul Muthalib, Zaid bin Thabit, Ali bin Abu Thalib dan 4 imam mazhab yang lainnya. Ini juga sesuai dengan dimasukkan dalam KHI pasal 192, nanti bisa kalian cari. Yang kedua yaitu sebagian ulama, salah satunya adalah Ibnu Abbas, ini berpendapat bahwa aul ini gak boleh dipraktikkan gitu dalam menyelesaikan masalah-masalah waris, karena menurutnya dalam Al-Quran ini sudah ada penjelasan rincinya mengenai furud al-muqaddarah yang diperoleh ahli waris. Jika ini diterapkan, maka menurutnya itu
menyalahi ketentuan yang ada dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 14. Dan kemudian ada dasar hukum. Dasar hukum dari aul ini yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu surah An-Nisa ayat 14. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, berikan furud itu kepada mereka yang berhak sesuai haknya. Al-hikku faraid bi ahlih. Gitu. Lalu ahli waris siapa aja sih yang mendapat aul ini? Yaitu ada sekitar 9 ya. Yang pertama sesuai dengan template yang sudah saya buat, yaitu ayah, kakek, suami, saudara seibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki sampai ke bawah, ibu, nenek dari ayah, saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan kemudian istri. Kemudian macam-macam aul. Yang pertama yaitu mubahalah. Mubahalah ini terjadi apabila ahli waris ini terdiri dari mereka yang jumlah furudnya menghasilkan penyelesaian aul dari pecahan per 6 menjadi per 8. Contohnya nih, suami mendapat setengah, kemudian setengah atau 3/6, kemudian saudara perempuan ini setengah atau 3/6, ibu mendapat 1/3 atau 2/6. Jumlahnya itu menjadi 8/6 ditingkatkan menjadi 8/8. Kemudian yang kedua adalah goro, yaitu bila ahli waris ini terjadi dari mereka yang jumlah furudnya menghasilkan penyelesaian aul dari pecahan per 6 jadi per 9. Kalau mubahalah tadi kan per 6 jadi per 8. Contohnya suami mendapat 1/2 atau 3/6 dan seterusnya. Kemudian ada Ummu al-Furud Surahiyah, itu per 6 menjadi per 10. Kemudian ada Ummu al-Aramil, pecahan per 12 menjadi per 17. Kemudian ada Min Bariyah yang per 24 menjadi per 27. Itu nanti penyelesaiannya, keterangannya ada. Nanti kalau kurang silakan bertanya, nggak apa-apa. Biar nanti dibahas lebih dalam lagi karena waktu durasi, jadi mungkin gak cukup untuk dibahas semuanya ya, karena ini fikih mawaris, hukum waris, jadi harus, kalau cuma beberapa durasinya pasti gak cukup. Kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan aul? Jadi aul ini terjadi apabila angka pembilang lebih besar dari angka penyebut. Misalnya 8/6. 8/6 itu nanti biasanya dibagi dengan penyebutnya. Nah, ini apabila ini dilakukan, ini akan terjadi kesenjangan pendapatan dan sekaligus menimbulkan persoalan siapa yang lebih diutamakan dari para ahli waris tersebut. Dan untuk pembagian yang adil ini, pembagian harta itu didasarkan pada angka pembilang atau aul, dan penyebutnya ini atau asal masalahnya dalam hal ini tidak bergunakan sama sekali. Jadi sebagaimana dalam pasal KHI dalam KHI pasal 192, bahwa apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dawi al-furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang. Itu nanti karena saya ada contoh, jadi nanti mungkin kalau kita diskusi di grup nanti pasti ada pertanyaan yang muncul, nanti paling bisa dibahas. Untuk itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.